Saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025, dalam masa biasa yang ke-6. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Setia, Engkau senantiasa menepati sabdamu. Semoga mata hati dan budi kami Kau buka, agar dapat memandang Putra-Mu terkasih yang Kau tunjukkan kepada kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Semoga sabda-Mu yang hendak kami dengar dan kami renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, semakin mengarahkan peziarahan kami kepadamu sepanjang hari ini. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 8 ayat 22 sampai 26. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon supaya ia menjamah dia. Yesus lalu memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludah mata si buta dan meletakkan tangan di atasnya. Ia bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang. Kulihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon yang berjalan." Yesus kemudian meletakkan tangannya lagi pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu, Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita sering melihat gambar merpati dengan ranting hijau di paruhnya sebagai lambang perdamaian. Rupanya lambang tersebut dari kisah air bah yang kita baca dalam Alkitab pada hari ini. Gambaran itu merupakan lambang perdamaian dari Allah dan dari alam semesta, menunjukkan harapan hidup telah kembali. Nuh menanggapi tanda damai sejahtera itu dengan persembahan kepada Tuhan. Persembahan itu berkenan kepada Tuhan, sehingga dia berjanji tak akan membinasakan bumi lagi. Kita melihat dialog saling berbalas antara Nuh dengan Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Injil hari ini yang baru saja kita dengar mengisahkan tentang Yesus yang menyembuhkan mata orang buta. Tindakan itu mengungkapkan belas kasih Allah pada manusia.
Hal yang menarik adalah bahwa Yesus melakukan penyembuhan tersebut di luar kampung, tidak secara publik. Ia meludahi dan menyentuh mata orang tersebut sehingga ia sembuh. Sesudahnya, orang buta yang telah sembuh itu dilarang untuk masuk ke dalam kampung. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mungkin sekarang timbul pertanyaan dalam hati kita, mengapa Yesus menyembuhkan mata orang ini bukan di depan banyak orang, supaya dilihat banyak orang, tetapi dibawa keluar dari kampung dan hanya mereka berdua saja? Setelah bermenung-menung, maka saya menemukan bahwa untuk terjadi penyembuhan, maka perlu relasi yang intim dan pribadi dengan Tuhan. Bila mana Yesus melakukan penyembuhan itu di depan orang banyak, maka orang mungkin hanya akan melihat peristiwa penyembuhan itu dari sisi mujizat saja, sehingga orang tertarik berbondong-bondong mencari Yesus, bukan karena Yesus itu putra Allah seorang pribadi, melainkan hanya sekedar bahwa Yesus itu adalah seorang tukang sulap. Padahal yang dibutuhkan adalah supaya mujizat itu terjadi, maka orang harus memiliki iman yang berpribadi kepada Yesus. Iman kepada Yesus sebagai putra Allah, itulah yang menyelamatkan. Sedangkan mujizat yang dilakukan oleh Yesus, misalnya dengan menyembuhkan orang buta, itu hanyalah sarana atau alat yang digunakan oleh Yesus untuk semakin menerangkan siapakah Dia itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka hidup rohani pada intinya adalah relasi manusia dengan Tuhan. Suatu relasi yang baik mensyaratkan adanya komunikasi timbal balik. Semakin intens dan mendalam komunikasi itu terjalin, semakin mendalam pula relasi yang terbangun. Yesus mengundang kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, bukan hanya untuk beribadat bersama. Dia juga ingin menjalin relasi pribadi dan intens dengan kita. Dengan demikian, mata batin kita akan terbuka untuk melihat dan mengalami kehadiran Tuhan. Mungkin memang kita tidak mengalami buta lahiriah seperti yang dikisahkan dalam bacaan Injil tadi. Tetapi dari sisi yang lain, mungkin kita mengalami kebutaan rohani. Mata batin kita, mata rohani kita tertutup buta dengan berbagai tawaran-tawaran dunia yang lebih menarik. Maka dengan datang kepada Yesus dan menjalin relasi yang intim dengan Dia, dapatlah mata rohani kita, mata hati kita akan dibuka kembali, sehingga kita semakin menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya dengan datang dan berseru kepada Yesus, maka Ia akan selalu hadir berjalan bersama dengan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah kita berlangkah bersama sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Kita terus memperdalam iman kita, agar iman kita semakin bertumbuh dan berkembang, dan pada akhirnya hidup rohani kita, relasi kita dengan Tuhan semakin intim. Dan pada akhirnya semakin kita dimampukan
untuk melihat dan menangkap apa yang Tuhan kehendaki dalam seluruh kehidupan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini sebagai menghantar kita menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.